Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan aku, yaitu channel Sri Rindu Surga ya guys ya. Di sini aku mau bacakan tentang kisah Asia binti Mujahim, yaitu diambil dari buku karya di sini ya, karyanya Nafa Ana Binuri Ilmi. Di sini ajimat dahsyat kalimat tauhid yang di halaman 203 buku ini. Di sini ada ya kisah Asia binti Mujahim ya. Jadi di sini ceritakan Asia binti Mujahim bin Abid bin Arayan bin Al-Wahid tidak lain adalah istri dari seorang raja terkemuka Mesir kuno, yaitu Fir'aun. Ada yang mengatakan beliau merupakan keturunan dari Bani Israel, dan ada juga yang menyebutnya sebagai bibi Nabi Musa alaihi salam. Meski tidak secara tegas namanya disebutkan, tetapi wanita ini kisahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 11 ya guys ya. Di sini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 11 ya. Ya, di sini aku bacakan artinya ya. Dan Allah membuat istri Fir'aun sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, "Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang jolim." Itulah ya artinya dari surat At-Tahrim ayat 11 ya guys ya. Semua orang pasti sudah pernah mendengar seperti apa karakter dan watak Fir'aun sebagai suami Asia. Dia tidak hanya kejam dan sombong, melainkan juga mengaku sebagai Tuhan bagi bangsa Mesir. Kekejaman Fir'aun semakin menjadi-jadi manakala dia pernah membuat sebuah keputusan yang mengharuskan kepada para algojonya membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir dan mengubur hidup-hidup para bayi perempuan. Bisa dibayangkan seperti apa perasaan Asia menghadapi suami yang tidak hanya sombong, tapi juga mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah. Karena takut, tidak sedikit di antara penduduk Mesir kuno waktu itu yang menyembah Fir'aun. Mereka mengakui bahwa jadi di sini ya, kekejaman Fir'aun semakin menjadi-jadi manakala dia pernah membuat sebuah keputusan yang mengharuskan kepada para algojonya membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir dan mengubur hidup-hidup para bayi perempuan. Bisa dibayangkan seperti apa perasaan Asia menghadapi suami yang tidak hanya sombong, tetapi juga mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah. Karena takut, tidak sedikit di antara penduduk Mesir kuno waktu itu menyembah Fir'aun. Jadi mereka mengakui bahwa Fir'aun adalah Tuhan mereka. Tetapi tidak demikian dengan Asia. Meski hanya sekilas disebutkan dalam Al-Quran, namun dapat kita ketahui betapa dia sesungguhnya adalah sosok seorang wanita yang cerdas, teguh pendirian, memiliki iman yang kuat, optimis, memiliki idealisme yang tinggi berupa keinginan untuk dimasukkan ke dalam sorga Firdaus. Meski suaminya adalah seorang raja yang berkuasa dan disegani, namun Asia tidak bergeming dan keimanannya kepada Allah. Dia teguh memegang kepercayaan dan akidahnya. Keberlimpahan harta dan statusnya sebagai seorang ratu tidak menjadikan Asia lupa diri dan kupur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita dapat melihat bahwa semua kenikmatan yang dia rasakan tidak lantas membuat akidahnya lemah, tidak membuat keimanannya goyah. Bahkan dengan tabah dan tegar, Asia tetap kukuh dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya. Di dalam bukunya
9 kisah menakjubkan dalam Al-Quran, dan Al-Bukhari mengisahkan tentang gigihnya Asia mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwa pada suatu hari Fir'aun kembali menyeru kepada rakyatnya agar mereka menyembah dan menganggapnya sebagai Tuhan. Siapa yang membangkang mereka akan saya bunuh. Demikian seruan Fir'aun kepada seluruh rakyat Mesir, termasuk kepada istrinya sendiri, Asia. Namun sayang, seruan Fir'aun itu tidak diikuti oleh Asia. Seruan Firaun itu tidak diikuti oleh Asia, meskipun waktu itu Firaun menyalakan api unggun sangat besar yang menurutnya akan dipergunakan untuk membakar siapa saja yang tidak mau mengakuinya sebagai ya guys ya. Nah itulah kisah Asia ya. Nah di sini di kisah terusan tadi ya. Jadi melihat sikap suaminya, Asia jadi sedih, terutama karena ia merasa bahwa tidak sedikit di antara rakyat Mesir yang beriman kepada Allah akan mengalami penyiksaan yang begitu kejam yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Satu persatu rakyat Mesir yang tetap menolak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan dilemparkannya ke dalam api yang berkobar-kobar. Wahai Asia, kamu lihat sendiri kan akibat dari orang yang tidak mau mengakui aku sebagai Tuhan, kata Fir'aun, menakuti istrinya. Tapi sekali lagi Asia tak gentar, bahkan di tengah kemarahannya yang memuncak kepada suaminya ia berkata dengan lantang, "Terkutuklah engkau Fir'aun, semoga ajab Allah menghukummu," serunya. Mendengar jawaban istrinya, Fir'aun semakin marah. Dia kemudian menyuruh para algojonya meringkus Asia dan menyuruh mereka untuk mencambuknya. Maka dengan penuh kejam para algojo itu pun mulai mencabuki tubuh Asia, namun wanita itu tetap pada pendiriannya. Dan ia tetap tidak mau mengakui suaminya sebagai Tuhan. Dia rela mengalami penderitaan daripada harus melepaskan iman dan mengganti kalimat tauhid yang sudah menancap di hatinya. Karena kerasnya siksaan yang diberikan oleh para algojo dan suaminya, Asia akhirnya meninggal dengan tetap mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah di atas kita dapat mempelajari pentingnya menjaga tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ya guys. Meskipun begitu berat cobaan atau musibah yang harus kita hadapi, ya mempertahankan prinsip keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sikap yang sangat mulia, serta dapat mengantarkan kita meraih derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah guys ya kisah Siti Asia. Itulah ya guys ya kisah Siti Asia, istri Fir'aun yang mempertahankan ketauhidannya kepada Allah ya, sehingga dia disiksa oleh suaminya sendiri Fir'aun. Namun akhirnya sama Allah ruhnya diangkat ke langit ya, sebelum dia disiksa atau oleh algojonya Fir'aun ya. Dan dia memohon kepada Allah untuk dibikinkan istana di surga Firdaus ya. Allah mengabulkannya ya guys ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mempertahankan keimanan kita kepada Allah ya, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.